Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Da'i Ilallah, ketemu lagi di channel Da'i Ilallah dalam episode ayat-ayat Al-Quran yang membuat Rasulullah SAW menangis. Sahabat Da'i Ilallah, jika konten ini bermanfaat, mohonlah untuk subscribe dan share agar kebaikan ini bisa menyebar ke seluruh penjuru bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Rasulullah SAW, sahabat Da'i Ilallah, Rasulullah SAW adalah orang yang paling lembut hatinya, orang yang paling baik dan fasih tutur katanya, orang yang paling takwa di seluruh makhluk Allah di semesta, dan orang yang paling besar cintanya kepada umatnya. Kelembutan hati dan besarnya kasih sayang Rasulullah kepada umatnya selalu membuat air mata beliau bercucuran sampai membasahi jenggot beliau. Bahkan beliau kadang menangis hingga waktu subuh, sampai beliau hampir saja pingsan karena tangisan itu. Sahabat Da'i Ilallah, umat Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah meminta sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu heran atas permintaan itu, dan beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah hamba layak membaca Al-Quran pada Tuhan, sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepadamu, wahai Rasulullah?" Baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku senang mendengarnya dari selain diriku." Mendengar jawaban Nabi, maka sahabat Ibnu Mas'ud sami'na wa ata'na. Beliau lalu membaca surah An-Nisa dengan fasih sampai ketika pada ayat 41 surat An-Nisa, sampai pada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Maka bagaimanakah halnya orang-orang yang durhaka mati apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu. Sahabat Da'i Ilallah, setelah sampai pada ayat itu, tiba-tiba Rasulullah meminta Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berhenti membaca, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melihat wajah Rasulullah SAW berurai dengan air mata. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sahabat Da'i Ilallah, ketika orang-orang durhaka dihadapkan menemui Allah dan disaksikan oleh Rasulullah saat dimana tidak ada lagi sesuatu pun yang bisa disembunyikan, maka mereka menyesal. Mereka ingin diratakan atau diciptakan seperti tanah saja, yang tidak perlu dihisab dan tidak perlu pula bertanggung jawab apapun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Da'i Ilallah, Imam Ibnu Hatim meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah SAW pernah membaca ayat Al-Quran yang merupakan ucapan Nabi Isa alaihissalam di dalam sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka,
sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Sahabat da'i ilallah, setelah membaca ayat ini, Rasulullah SAW menangis. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya yang mulia dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Atas doa Rasulullah SAW ini yang dimunajatkan kepada Allah dengan menangis, lalu Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam agar menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bertemu Rasulullah SAW, malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan pesan Allah untuk Rasulullah SAW, bahwa Allah akan membuat Rasulullah SAW rela, ridho tentang nasib umatnya, dan Allah tidak akan membuat Rasulullah SAW bersedih hati tentang umatnya kelak. Jibril bersabda, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa Allah tidak akan mengecewakanmu dan umatmu. Sahabat da'i ilallah, Rasulullah SAW pernah membaca ayat ini berulang-ulang hingga sepanjang malam beliau lakukan, hingga berulang-ulang sampai subuh dengan berurai-urai air mata demi munajat kepada Allah untuk keselamatan kita umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang termasuk dalam doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah SAW dan mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khatimah, baik pada akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.